Saudara, seperti apa modus penipuan jasa titip tiket konser Coldplay? Kita terhubung dengan kuasa hukum korban Zainul Arifin. Selamat petang Pak Zainul. Ya, petang, Mas. Apa kabar? Terima kasih Baik, diundang Pak di Zainul, jadi Kompas. Anda yang melaporkan ke Barreskrim kemarin, 14 korban Anda mewakili ya? Iya, kita mendapat kuasa 14 orang dari korban ini. Iya. Itu dengan satu pelaku atau beberapa pelaku, beberapa akun Pak Zainul? Ya, ada 5 orang pelaku ya yang kita laporkan dan beberapa akun. Namun barangkali itu satu sindikat yang sama. Tapi belum tentu 5 orang itu sudah kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim. Ya, mudah-mudahan nanti diproses tindak lanjutnya ya. Oke. Itu modusnya seperti apa Pak Zainul? Pelaku dengan Ya, korban? informasi yang kita dapatkan dari beberapa korban yang menyampaikan kronologis kemarin, bahwasannya memang mereka ini gagal mengikuti war tiket itu, kemudian mereka mencari alternatif lain, salah satunya adalah melalui media sosial. Nah, dari media sosial itu ya modusnya ialah mereka menawarkan harga tiket yang lebih murah, ada yang lebih tinggi. Kemudian para korban karena dia ngefans, mau nggak mau dia membeli harga tiket itu. Setelah uang ditransfer, ternyata tidak ada tiketnya sehingga nomor handphonenya diblok sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Nah, itu mengindikasikan bahwa sudah jelas itu penipuan sehingga mereka melakukan pengaduan ke Barreskrim Polri ya. Itu kenapa korban sampai yakin? Apakah sebelumnya ada yang merekomendasikan kendati memang muncul di media sosial atau bagaimana Pak Zainul? Ya, memang beberapa kali kita sampaikan ke korban kenapa begitu yakin sehingga percaya diri kemudian menyampaikan atau mengirim uang tersebut ke beberapa nomor akun bank itu. Ya, alasan mereka salah satunya adalah pertama keinginan, ketertarikan dan ngefans terhadap grup band Coldplay ini. Kemudian kedua adalah pengaruh sosial di keliling teman-teman sekantor, teman-teman sekolah sehingga mereka termotivasi untuk ikut serta menonton konser itu. Nah, ini salah satu penyebab sehingga kawan-kawan korban ini Tapi ada untuk yang melakukan merekomendasikan tidak Pak Zainul transaksi. terhadap akun yang tadi menipu tadi? Rekomendasi tidak ada, mereka sendiri yang mencari di media sosial itu karena ketertarikan sehingga mereka mencari di WhatsApp grup, kemudian di Telegram, kemudian ada Instagram, kemudian di Twitter sehingga menemukan akun itu sehingga terjadi komunikasi, kemudian pindah komunikasi ke WhatsApp, kemudian setelah itu baru terjadi transaksi itu. Ini kan just tip ya berarti Pak Zainul, artinya dibantu untuk mencarikan tiket seperti itu? Ya, ini kurang lebih seperti just tip, tapi just tip itu ada dua, ada yang legal dan ada yang legal ya. Mungkin yang legal ada diatur di dalam perjanjian dengan promotor, yang ilegal ini yang sengaja melakukan modus penipuan ini. Oke. Nah, lagi-lagi memang modus ini memang sering terjadi ya. Yang legal sama ilegal maka memang perlu untuk dipanggil ya salah satu promotor resmi penjualan tiket itu untuk dikualifikasi, mana yang kualifikasi just tip yang legal, mana yang tidak. Nah, kalaupun itu tidak legal, maka harus dipertanggungjawabkan gitu. Itu yang dijanjikan kepada para korban seperti apa dan berapa jumlah yang total sudah ditransfer masing-masing korban Pak Zainul? Masing-masing korban yang kita advokasi, ini minimal yang paling kecil ada Rp800.000, yang paling tinggi ada hampir 32 juta rupiah dari beberapa tiket, tapi satu nama, kemudian ada beberapa tiket yang untuk teman-teman dan keluarganya. Nah, sampai hari ini kemarin kan ada sekitaran 14 korban yang memberi advokasi ke kita. Sekarang sudah bertambah menjadi 51 orang dengan kerugian Rp123 juta. Dan ini akan terus berlanjut, pengaduan-pengaduan saat ini masih kita verifikasi, belum tentu upaya-upayanya kita lakukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap para korban. Dan sampai saat ini pelaku tidak bisa dihubungi sama sekali Pak Zainul ya? Ya, sampai saat ini belum bisa dihubungi ya, nanti kita berharap kawan-kawan penyidik cyber ya untuk melakukan telusuri terkait dengan Terakhir persoalan ini. seperti apa Kita sih yang berharap ini ada dijanjikan oleh pelaku ini Pak Zainul? barang tentu Misalkan awal diberikan tiket secara elektroniknya, email, atau seperti apa sih dijanjikan kepada korbannya? dia dijanjikan dengan tiket elektronik ya, karena ada beberapa transaksi yang telah mereka lakukan, kita tidak tahu itu benar atau tidak, tapi transaksi itu menjelaskan bahwa ada yang berhasil untuk membuat pembelian tiket melalui media sosial itu, dan dijanjikan akan mendapatkan tiket itu setelah melakukan transfer sejumlah uang. Namun setelah ditransfer tidak ada sama sekali. Sampai hari ini diblokir semua nomornya sehingga tidak bisa berkomunikasi begitu.
Pak Zainul, ini kan 14 korban melaporkan diwakili diadvokasi oleh Anda. Ini yang dituntut oleh korban pengembalian uang, nah itu memungkinkan tidak pengembalian dana dari yang sudah transfer kepada pelaku ini, Pak Zainul? Ya, ini kan pertama ada delik aduan ya. Kita berharap nanti penyidik bisa menemukan peristiwa hukumnya, siapa pelakunya, kemudian bisa jadi penyidik untuk memfasilitasi terkait dengan restoratif justice ya. Uang korban dikembalikan, kemudian cabut laporan. Atau kalaupun tidak bisa dilakukan itu, ini kan salah satu pasal yang dikenakan adalah tindak pidana pencucian uang. Nah, kalaupun kawan-kawan penyidik nanti bekerja sama dengan kawan-kawan PPATK untuk menelusuri nomor rekening itu, jikalau itu ada uang-uang hasil dari kejahatan mereka yang sengaja dibelikan terkait dengan aset-aset itu ataupun uang yang tersimpan di dalam nomor akun itu, bisa jadi itu disita, kemudian diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada korban gitu. Ini laporan sudah diterima, artinya memungkinkan untuk dilidik oleh polisi ya, udah Bareskrim, Pak Zainul. Ya, sangat kemungkinan besar karena ada beberapa laporan juga yang ada di Polda dan Polres. Ini barang tentu kita berharap kawan-kawan penyidik Polri untuk tarik ke Bareskrim untuk dilakukan satu proses penegakan hukum, penyelidikan, kemudian ke penyidikan sampai ke proses tahap persidangan begitu. Baik, dengan adanya kasus ini membuat kita semakin terbuka, semakin berhati-hati tentu dalam membeli tiket konser Coldplay yang saat ini masih menjadi buruan bagi sebagian orang. Walaupun sudah selesai untuk penjualan public sale-nya secara resmi. Pak Zainul Arifin, terima kasih telah menyampaikan bagaimana penanganan para korban soal penipuan jasa titip tiket Coldplay hari ini. Terima kasih Pak Zainul Arifin.